Halo guys, apa kabar? Kali ini kita bakal ngomongin nih tentang topik yang menurut aku penting banget ya, tapi sering banget buat dihindarin sama anak-anak Gen Z terutama ya. Anak-anak muda lah, umur-umur dari 18 sampai 25 tahun. Yaitu tentang pelecehan seksual. Kita sering mendengar tentang kasus pelecehan seksual ya. Tapi apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan kalau kita tahu atau bahkan jadi korban pelecehan seksual ini? Nah, dan kenapa ya seringkali korban malah dihakimi gitu daripada dibantu. Nah, jadi di video kali ini kita bakal kupas tuntas semua itu. So, jangan skip, jadi simak baik-baik karena ini penting banget buat kita semua. Oke, kita mulai ya. Yang pertama, sebelum kita terlalu jauh nih ya, kita masuk ke pemaknaan terlebih dahulu. Apa sih pelecehan seksual itu? Nah, pelecehan seksual adalah tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan seseorang yang bersifat seksual, baik itu fisik maupun non-fisik. Bisa berupa perkataan yang tidak senonoh, atau mungkin perbuatan atau sentuhan yang tidak diinginkan, atau bahkan tindakan eksploitasi seksual. Nah, ini juga termasuk dari bagian pelecehan seksual. Ini bisa terjadi di mana saja, mulai dari di sekolah, di kampus, di lingkungan kerja, bahkan di pondok pesantren sekalipun gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasan kedua. Kenapa sih remaja perlu peduli dan menyikapi dengan benar tentang pelecehan seksual ini? Kita sebagai remaja seringkali berada di tengah-tengah situasi seperti ini. Mungkin kita nggak langsung jadi korban ya, tapi kita bisa jadi saksi atau malah tahu cerita teman kita yang sedang mengalaminya. Nah, kalau kamu tahu ada pelecehan atau bahkan kamu sendiri yang mengalami masalah itu, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah jangan diam. Sebarkan informasinya, bantu korban, dan yakinkan mereka kalau mereka itu nggak sendirian. Nah, itu hal-hal yang perlu kalian lakukan ketika kalian mungkin punya teman yang mengalami masalah seperti itu ya. Bagaimana cara kita menyikapi jika kita jadi korban? Nah, ini menarik nih ya teman-teman. Kalau kamu sendiri yang jadi korban pelecehan seksual, pertama-tama jangan merasa malu atau merasa salah. Nah, karena kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Itu pertama yang harus kamu tanamkan di dalam pikiranmu. Jangan malu atau jangan takut salah gitu. Karena kamu sendiri aja sudah tidak pantas ketika diperlakukan seperti itu. Hal yang bisa kamu lakukan adalah cari tempat yang aman, cari orang yang bisa dipercaya, dan laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Seperti polisi mungkin, atau pihak sekolah, kampus, atau guru atau ustadzmu. Kamu berhak mendapatkan keadilan. Tapi kalau misalnya kamu masih belum percaya sama polisi, ya nggak apa-apa yang lain gitu kan. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke bagian keempat. Kenapa kita sering menghakimi korban, bukan malah membantu? Contoh seperti ya, yang lebih parah nih, kadang kita malah menjadi bagian dari masalah di dalamnya. Banyak banget kasus di mana orang-orang di sekitar korban malah menghakimi atau menyalahkan mereka. Misalnya, kenapa sih kamu nggak lapor dari dulu? Nah, ini problem banget nih teman-teman. Terus, atau pasti kamu yang salah deh, mungkin pakaianmu yang mengundang nafsu orang-orang atau apapun itu stigma-stigma yang kayak gini itu menurut aku buruk sekali. Stigma-stigma seperti ini, korban pelecehan nggak pernah pantas disalahkan. Kita harus belajar untuk lebih empati, bukan justru malah menambah beban mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bikin mereka merasa lebih buruk lagi. Ini yang harus kalian tanamkan ya di dalam diri kalian sendiri, terutama untuk kalian punya teman yang pernah menjadi korban seperti itu. Nah, terus selanjutnya fakta-fakta yang perlu kamu tahu tentang kasus pelecehan seksual ini. Yang pertama, hanya 1 dari 3 korban pelecehan seksual yang melaporkan kejadian tersebut. Kenapa coba? Karena banyak yang takut nggak dipercaya atau malah takut dihakimi. Aku punya teman ya, dia pernah cerita kalau dia tuh punya saudara, dia punya 4 saudara kalau nggak salah. Dia punya abang 2 laki-laki, dia punya adik 1 perempuan, dan dia anak ketiga, dia perempuan. Dan dia pernah cerita kalau pernah dilecehkan, dan itu setiap malam, hampir setiap malam berturut-turut sampai 3 kali. Di malam pertama itu dia di kamar lagi tidur, lampu kamarnya mati. Tiba-tiba ada yang masuk ke kamar, terus ada yang nyentuh gitu bagian sensitifnya. Terus dia nanya siapa, katanya. Dia masih belum tahu itu siapa. Terus besoknya dia ngadu ke orang tuanya, dia ngadu ke ibunya. Terus mamanya itu nggak percaya. Nggak mungkin, soalnya kan mereka ya ibaratnya keluarga baik-baik aja dari dulu sampai sekarang kan, sama abangnya, sama adiknya, sama ayahnya mungkin baik-baik aja. Nah, ketika hari kedua dia pura-pura tidur, dia ngelihat dengan jelas orang itu. Nah, ketika dia mengadukan lagi ke orang tuanya,
dia bilang langsung nama abangnya tersebut atau ayahnya, orang tuanya malah makin gak percaya dan malah dia yang dihakimi sama ibunya sendiri. Dia dibilang, kamu gak usah aneh-aneh, mungkin gak usah merusak gak usah merusak nama baik abangmu atau ayahmu, merusak citra keluarga apa segala macam, gak usah aneh-aneh gitu. Malah dia yang dihakimi sama ibunya sendiri, padahal dia ngadu ngasih tahu yang sebenarnya gitu. Jadi di dalam keluarganya sendiri aja, tempat yang harusnya tempat paling aman buat dia malah dihakimi seperti itu. Gimana di luar coba? Ini hal-hal yang menurut kita udah buruk sekali lah gitu. Tidak ada lagi tempat yang aman, bahkan di tempat yang kita anggap paling baik sekalipun. Oke. Yang kedua ya, korban bisa mengalami trauma jangka panjang yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan. Nah, ini fatal banget kalau misalkan udah sampai masuk ke tahap trauma ya teman-teman. Dan yang ketiga, tidak ada satupun korban yang layak dapat perlakuan seperti ini. Dan setiap orang berhak mendapatkan dukungan atau perlindungan. Jadi ketika kalian menghadapi masalah tersebut, ya kalian bisa langsung melaporkan ke siapapun orang yang kalian percaya. Misal kalian tidak punya, ya mungkin ke tempat dinas perlindungan dan anak, Komnas HAM atau polisi mungkin. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini menarik nih ya. Kita sebagai anak muda, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ketika kita mendengarkan atau tahu masalah seperti ini dan ada orang yang minta tolong ke kita? Oke, jadi apa yang bisa kita lakuin nih? Pertama, kita harus mendidik diri kita sendiri tentang apa itu pelecehan seksual. Nah, seperti tadi yang di awal, kita sudah tahu makna pelecehan seksual itu seperti apa. Biar kita nggak salah tangkap nih, nggak salah memahami tentang pelecehan seksual itu apa gitu. Oke, yang kedua, kita harus berhenti menghakimi korban dan mulai mendukung mereka. Jadi kalau misalkan ada teman kalian yang mengalami masalah seperti ini, jangan kalian langsung judge gitu. We listen, we don't judge. Jadi jangan langsung dijudge. Misalkan ya ada teman kalian yang ngadu ke kalian, berarti kalian termasuk orang yang dipercayai sama teman kalian itu. Ya udah, kalian bantu sebisa mungkin. Kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Apa yang bisa aku bantu gitu? Tawarkan bantuan terlebih dahulu. Jangan kamu langsung judge. Oh, kamunya sih yang gatel. Oh, kamunya sih pakaiannya kurang bahan. Jangan, nggak usah. Ngapain coba? Kita harus jadi teman yang baik dengan membantu mereka mencari bantuan yang tepat. Nah, dari kita, mungkin dia masih trauma kalau misalkan cerita ke makin banyak orang. Jadi kalianlah orang yang dipercayainya buat mencari bantuan yang tepat untuk mereka. Jangan biarkan stigma dan kebodohan menghalangi kita untuk jadi bagian dari perubahan itu sendiri. Nah, kita punya kekuatan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman untuk semua orang. Jadi itu dia guys, beberapa hal yang perlu kita tahu dan lakukan terkait pelecehan seksual. Semoga video ini bisa bikin kita lebih peduli terhadap isu-isu pelecehan seksual ya teman-teman. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau kamu punya pengalaman atau pendapat tentang topik ini, feel free to drop a comment di bawah. Ingat, kalau kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Sampai jumpa.